Kalau kita bicara tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, pasti tidak bisa lepas dari satu peristiwa yang super menegangkan, yaitu penculikan Rengas Dengklok. Ini bukan cuma cerita biasa ya, tapi detik-detik yang benar-benar menentukan apakah proklamasi bisa terjadi atau tidak. Jadi mari kita telusuri setiap detail dari peristiwa yang bikin sejarah Indonesia berubah selamanya. Pertama-tama kita harus ngerti dulu ya gimana suasana Indonesia menjelang akhir Perang Dunia II tahun 1945. Perang Dunia II yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun mulai menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, dan 2 hari kemudian lagi di Nagasaki. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang resmi mengumumkan surrender atau menyerah kepada sekutu. Kabar ini bikin suasana di Indonesia jadi super panas dan penuh ketidakpastian. Rakyat yang sudah tidak tahan dengan penjajahan mulai menginginkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Namun di sisi lain, penjajah Belanda sudah siap kembali menguasai Indonesia, dan bahkan Jepang yang masih menjaga ketertiban juga mulai tidak bisa mengontrol situasi. Pada saat itu, ada 2 kelompok yang punya peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kelompok yang lebih hati-hati, diwakili oleh Soekarno dan Hatta yang khawatir kalau kita proklamasikan kemerdekaan terlalu cepat, akan menyebabkan kekacauan dan bisa jadi mudah ditindas oleh penjajah yang masih kuat. Kelompok muda yang lebih agresif, diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Sukarni, Wikana, Chaerul Saleh, dan banyak lainnya yang merasa bahwa momen ini tidak boleh dilewatkan. Kalau tidak segera proklamasikan, kesempatan kita bakal hilang selamanya. Kelompok muda merasa bahwa Soekarno dan Hatta terlalu lama berpikir dan berdiskusi. Mereka ingin tindakan yang cepat dan tegas agar kemerdekaan bisa diraih sebelum penjajah lain datang kembali. Setelah Jepang menyerah, kelompok muda mulai merencanakan langkah-langkah untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mereka sudah menyusun teks proklamasi, membuat bendera merah putih, dan bahkan sudah siap mengumumkannya ke seluruh rakyat Indonesia. Namun mereka tahu bahwa agar proklamasi itu sah dan diterima oleh rakyat serta dunia internasional, mereka membutuhkan dukungan dari tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta yang punya pengaruh besar di seluruh Indonesia. Ini dia bagian yang paling menegangkan, bagaimana proses penculikan itu terjadi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta sedang berada di rumah Hatta di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Mereka sedang berbincang dengan beberapa tokoh lain tentang langkah selanjutnya setelah Jepang menyerah. Tiba-tiba datang beberapa orang muda yang mengaku sebagai utusan dari kelompok pemuda yang ingin bertemu dengan mereka. Namun ternyata ini adalah bagian dari rencana yang sudah disiapkan. Kelompok muda yang dipimpin oleh Sukarni, Wikana, dan Chaerul Saleh datang dengan membawa mobil dan menyampaikan bahwa mereka ingin mengajak Soekarno dan Hatta untuk bertemu dengan rakyat di daerah Bogor atau Cianjur agar bisa mendengar aspirasi langsung dari bawah. Pada awalnya Soekarno dan Hatta ragu, mereka khawatir kalau pergi akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi setelah beberapa lama membujuk dan bahkan memberikan tekanan lembut bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat yang sudah tidak sabar menunggu kemerdekaan, akhirnya mereka setuju untuk pergi. Awalnya mereka bilang akan pergi ke Bogor, tapi setelah mobil berjalan beberapa waktu, ternyata arahnya bukan ke Bogor, melainkan ke arah Rengas Dengklok, sebuah desa kecil di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Soekarno dan Hatta mulai merasa curiga dan bertanya mengapa arahnya berubah. Tapi kelompok muda menjelaskan bahwa mereka perlu berhenti sebentar di sana untuk bertemu dengan beberapa tokoh daerah yang juga ingin berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Perjalanan malam itu sangat penuh ketegangan. Soekarno dan Hatta tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi, sementara kelompok muda merasa bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar untuk negara. Mobil mereka terus melaju melewati jalan-jalan desa yang gelap dan sepi, sampai akhirnya tiba di sebuah rumah kecil milik seorang pengusaha bernama Oimar Said Cokroaminoto di Rengas Dengklok sekitar jam 10 malam. Setelah tiba di rumah itu, Soekarno dan Hatta ditempatkan di sebuah kamar yang cukup sederhana.
Kelompok muda kemudian mulai menjelaskan alasan sebenarnya mereka membawa kedua tokoh ini ke sana, yaitu agar mereka mau segera menandatangani teks proklamasi yang sudah disiapkan dan mengumumkannya secepat mungkin. Soekarno dan Hatta tetap merasa khawatir. Mereka menjelaskan bahwa proklamasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar tidak gagal dan tidak menyebabkan kerusuhan yang bisa dimanfaatkan oleh penjajah lain. Mereka juga khawatir kalau kita proklamasikan sendiri tanpa persiapan yang matang, dunia internasional tidak akan mengakui kemerdekaan kita. Negosiasi berlangsung sepanjang malam, dari jam 10 malam tanggal 16 Agustus sampai pagi hari tanggal 17 Agustus. Kelompok muda dengan tegas menyampaikan bahwa rakyat sudah tidak bisa menunggu lagi, dan kalau tidak segera bertindak, kesempatan emas ini akan hilang. Di sisi lain, Soekarno dan Hatta dengan bijak menjelaskan bahwa kita perlu melakukan ini dengan cara yang benar, agar kemerdekaan yang kita dapatkan bisa bertahan lama. Pada satu titik, suasana jadi sangat tegang, bahkan hampir memanas. Beberapa anggota kelompok muda bahkan mengeluarkan senjata sebagai bentuk tekanan, meskipun tidak ada niat untuk menyakiti Soekarno dan Hatta. Mereka hanya ingin menunjukkan seberapa serius mereka dalam meminta agar proklamasi segera dilakukan. Setelah berjam-jam berdiskusi dan negosiasi, akhirnya ada titik temu yang bisa diterima oleh kedua pihak. Setelah banyak pertimbangan dan pembahasan mendalam, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju bahwa proklamasi harus dilakukan secepatnya, tapi dengan cara yang lebih terencana dan terkontrol. Mereka sepakat bahwa proklamasi akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta, bukan di Rengas Dengklok. Kelompok muda juga menyetujui hal ini karena mereka menyadari bahwa agar proklamasi bisa mencapai seluruh rakyat Indonesia dan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar, perlu dilakukan di ibu kota dengan cara yang lebih resmi. Mereka juga setuju untuk membantu menyebarkan kabar proklamasi ke seluruh pelosok negeri setelah itu dilakukan. Setelah mencapai kesepakatan, sekitar jam 4 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta bersama kelompok muda berangkat kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang ini jauh lebih tenang dan penuh harapan dibanding perjalanan ke sana. Semua orang tahu bahwa mereka sedang menuju ke sebuah momen yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Mereka tiba di Jakarta sekitar jam 6 pagi dan langsung pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sana, mereka segera mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk proklamasi yang akan dilakukan beberapa jam kemudian. Teks proklamasi yang sudah disiapkan oleh kelompok muda kemudian dibaca dan disetujui oleh Soekarno dan Hatta, dengan beberapa sedikit perubahan agar lebih sesuai dengan kaidah bahasa dan bentuk resmi. Sementara itu, kelompok muda yang lain sudah bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Bendera merah putih sudah dibuat dan siap untuk dikibarkan. Teks proklamasi sudah dicetak sebanyak mungkin agar bisa disebarkan ke seluruh Jakarta dan daerah lain. Pengumuman sudah disiapkan untuk diumumkan melalui radio dan melalui pembacaan di tempat-tempat umum. Keamanan sudah diatur agar proses proklamasi bisa berjalan dengan aman tanpa gangguan dari pihak manapun. Semua orang bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab yang besar. Mereka tahu bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Peristiwa penculikan Rengas Dengklok bukan cuma sekadar peristiwa sembarangan, tapi punya makna dan pengaruh yang sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun dinamakan penculikan, tapi sebenarnya ini adalah bentuk tekad dan semangat dari kaum muda yang tidak mau kehilangan kesempatan untuk merebut kemerdekaan. Mereka tidak punya niat jahat terhadap Soekarno dan Hatta. Justru mereka sangat menghormati kedua tokoh ini dan hanya ingin memastikan bahwa mereka mengambil langkah yang tepat pada saat yang tepat. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya dilakukan oleh kalangan tua atau elit saja, tapi juga oleh kaum muda yang punya semangat dan tekad yang luar biasa besar untuk negara mereka. Tanpa adanya peristiwa penculikan Rengas Dengklok, mungkin proklamasi kemerdekaan tidak akan terjadi secepat itu. Tekanan dari kaum muda membuat Soekarno dan Hatta mengambil keputusan yang lebih cepat dan tegas untuk mengumumkan kemerdekaan sebelum terlambat.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa ada sinergi yang penting antara kalangan tua yang lebih berpengalaman dan hati-hati dengan kalangan muda yang lebih energik dan penuh semangat. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia, hanya saja dengan cara dan tempo yang berbeda. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar banyak hal penting. Bahkan dalam kondisi yang sulit dan penuh risiko, kita harus punya tekad yang kuat untuk mencapai tujuan yang baik bagi negara dan rakyat. Perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda bisa dijadikan sebagai kekuatan jika kita bisa bekerja sama dan saling menghargai. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Kita harus bisa mengenali dan memanfaatkan momen yang tepat untuk melakukan hal-hal penting. Tidak ada yang mudah dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara. Kita harus siap berkorban dan bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Hingga sekarang, peristiwa penculikan Rengas Dengklok tetap menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah di Rengas Dengklok, tempat Soekarno dan Hatta ditahan, sekarang sudah jadi museum yang sering dikunjungi oleh banyak orang untuk belajar sejarah dan merenungkan perjuangan para pahlawan kita. Peristiwa ini juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kaum muda, untuk terus berkontribusi dalam pembangunan negara dan menjaga kemerdekaan yang sudah kita raih dengan susah payah. Nah, teman-teman, itu dia cerita penuh ketegangan tentang penculikan Rengas Dengklok yang menjadi detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak datang dengan sendirinya. Butuh tekad yang kuat, kerja sama yang baik, dan keberanian untuk mengambil risiko bagi kepentingan yang lebih besar. Kita sebagai generasi muda sekarang harus menghargai perjuangan para pahlawan kita, baik yang dari kalangan tua maupun muda, yang rela melakukan segala cara untuk mendapatkan kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Kita juga harus terus berperan aktif dalam membangun negara yang lebih baik dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kalau kamu merasa lebih bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita setelah nonton video ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman dan keluarga kamu agar mereka juga tahu betapa luar biasa peristiwa ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya ya. Kalau kamu punya cerita atau informasi lain tentang peristiwa penculikan Rengas Dengklok yang ingin kamu bagikan, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya. Kita akan senang bisa membacanya dan belajar bersama. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Hidup Indonesia!